Tapi pada akhirnya buat mereka, kalaupun kita nggak sampai murtad formal, terus kemudian memeluk Nasrani gitu ya, yang penting mengikuti cara hidup mereka. Dan jangan lupa, Yahudi dan Nasrani inilah yang terwakili oleh ucapan dalam sholat kita 17 kali sehari semalam yang kita baca melalui surat Al-Fatihah. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Jadi ibaratnya kalau kita yang mengaku beriman Muslim, di zaman Allah sedang kasih izin Yahudi Nasrani mimpin dunia, terus kita menunjukkan loyalitas kepada mereka, sama saja kita minta Nah, karenanya menghadapi babak keempat ini kita harus memperhatikan beberapa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peringatannya adalah Allah mengatakan kita tidak boleh wala. Wala itu artinya loyal, setia kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ini rumus umum. Mau di zaman kapanpun kita nggak boleh punya loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau memang lagi kita menang, lagi berjaya, khilafah tegak, gampang untuk tidak menunjukkan loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang berat ketika justru kita lagi kalah. Dan Allah justru kasih kemenangan kepada al-Yahud wan Nasara ini. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu serahkan walakmu, loyalitasmu kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab sebahagian mereka, Yahudi Nasrani, pantasnya berwala, berloyalitas kepada sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Terus kata Allah, barang siapa di antara kamu, hai orang-orang beriman, menyerahkan loyalitasnya kepada Yahudi Nasrani, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Jadi ibaratnya kalau kita yang mengaku beriman Muslim, di zaman Allah sedang kasih izin Yahudi Nasrani mimpin dunia, terus kita menunjukkan loyalitas kepada mereka, sama saja kita minta dicoret keanggotaan kita dari umat Islam. Oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh saya ya. Jadi istilahnya kalimat ini, ancaman Allah ini adalah ancaman yang akan mengantarkan seorang yang terlibat di dalam dosa tersebut bukan sekedar memikul dosa kecil, bahkan bukan dosa besar yang masih bisa diampuni Allah, tetapi ini jenis dosa yang disebut dengan nawaqidul iman, pembatal keimanan, pembatal keislaman. Ngerti ya? Jadi kalau kita terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan dan kita nggak kunjung bertaubat sampai kita meninggal, ya, maka di mata Allah kita mati bukan sebagai Muslim. Sekalipun kita sholat, sekalipun kita pergi haji, umrah, gitu. Kenapa? Karena sudah terlibat dalam sebuah dosa yang Allah sendiri menyatakan sesungguhnya orang itu nggak termasuk umat Islam lagi, udah masuk golongan mereka, sudah out group ya dari umat Islam. Gitu. Di tempat lain ada lagi Allah juga memberikan ultimatum. Surat Al-Baqarah 120. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan rela kepada kamu Muhammad dan umatmu Muhammad hingga kamu dan umatmu mengikuti millah, cara hidup mereka ya. Jadi yang namanya Yahudi dan Nasrani itu buat mereka targetnya adalah bagaimana caranya supaya umat Islam ini mengikuti lifestyle mereka, way of life mereka, cara hidup mereka, begitulah. Untuk kita menjadi Yahudi itu mustahil, karena Yahudi itu agama yang sekaligus keyakinan sekaligus darah. Kalau orang nggak berdarah Yahudi dia nggak bisa jadi Yahudi. Paling mentok dia jadi Yahudi assembling, Yahudi KW, gitu ya. Nah, sama kayak agama Syiah juga gitu. Agama Syiah itu sebenarnya agama mirip Yahudi ya. Orang nggak akan bisa benar-benar jadi Syiah kecuali dia berdarah Persia, berdarah Iran ya. Jadi orang-orang Indonesia yang ikut Syiah, dia jadi Syiah KW gitu, ya. Tolong diberitahu sama mereka,
nggak usah capek-capek tanggal 10 Muharram ngelukain badan, ya kan, berdarah-darah, yang mendingan tobat aja. Gitu. Karena udah capek kayak gitu pun oleh orang-orang Iran yang asli, Syiah yang asli dianggap KW. Ya. Nah kalau orang Nasrani doyan ngajak kita untuk jadi Nasrani, tapi pada akhirnya buat mereka, kalaupun kita nggak sampai murtad formal, terus kemudian memeluk Nasrani gitu ya, yang penting mengikuti cara hidup mereka. Begitu. Ya. Dan jangan lupa, Yahudi dan Nasrani inilah yang terwakili oleh ucapan dalam sholat kita 17 kali sehari semalam yang kita baca melalui surat Al-Fatihah. Yahudi itu adalah al-maghdubi alaihim, sedangkan Nasrani itu ad-dallin. Ya. Dari mana kita tahu ini? Dari sebuah hadis. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim ini mantan Nasrani. Setelah dia memeluk Islam, dia tanya kepada Nabi SAW makna dari ujung surat Al-Fatihah. Ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih mereka yang dimurkai Allah itu? Kata Nabi, humul Yahud, mereka Yahudi. Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan catatan kenapa Yahudi disebut al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal, karena mereka banyak ilmunya tapi nggak diamalkan. Terus sebaliknya, kenapa Nasrani dikatakan tersesat? Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm, karena orang Nasrani itu banyak amalnya tapi nggak berlandaskan ilmu. Jadi orang Nasrani kan kesana kemari slogannya apa? Kasih, 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 kasih. Kan? Amalnya kan banyak, ngasih sini, ngasih sana, ya kan? Gitu. Tetapi tidak berlandaskan ilmu, sampai ke derajat berani mengatakan Tuhan punya anak. Gitu. Ini kan keterlaluan, ilmunya kan udah melenceng jauh. Ya. Memangnya Isa alaihissalam pernah nyuruh supaya dirinya diperlakukan sebagai anak Tuhan? Kan nggak pernah. Sebaliknya Yahudi ilmunya banyak tapi nggak diamalkan, makanya mereka dimurkai sama Allah. Oleh karenanya Anda jangan merasa bangga kalau tiba-tiba ada orang memuji Anda dengan kata-kata, wih ente Yahud juga ya gitu. Itu artinya Anda lagi diejek gitu, ente benar-benar kayak Yahudi gitu, cerdas tapi licik gitu, ya kan? Ya, jadi itu statement-statement gaul-gaul gitu, itu sebenarnya ada latar belakangnya gitu, ya kan? Jadi jangan bangga gitu. Kita mesti langsung bereaksi, palelopeang gitu. Ana muslim, nah gitu, tegaskan. Kita orang Islam ini nggak seperti Yahudi yang banyak ilmunya tapi nggak diamalkan, nggak seperti Nasrani yang banyak amalnya nggak ada ilmunya, tapi kita memadukan antara ilmu dan amal, ya. Makanya kan sering diingatkan kalau kita hadir di sebuah majelis ilmu, semoga ilmu yang kita terima ini bermanfaat. Bermanfaat itu artinya apa? Bisa kita amalkan. Setidak-tidaknya kita bisa konsisten menyesuaikan diri dengan ilmu yang kita terima itu. Jangan kita ingkari ilmu yang sudah kita miliki, karena kita akan menjadi dimurkai Allah seperti orang Yahudi. Gitu. Tapi juga jangan kita berbuat, beramal, beribadah tanpa fondasi pengetahuan. Akhirnya jadi apa? Jadi kayak orang Nasrani. Yang penting pokoknya santun ke sini, santun ke sana, baik ke sini, baik ke sana, tapi fondasi ilmunya nggak ada, ngaco gitu. Ya. Nah ini kan ada orang-orang Muslim model begitu, ya kan? Yang penting pokoknya berbuat baik, ibadahnya banyak. Kalau perlu dikarang-karang ibadahnya ditambah-tambah gitu kan, untuk lebih sempurna menurut dia. Padahal sudah sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, asalkan berlandaskan ilmu. Baik. Nah jadi kata Allah selanjutnya, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jadi Allah sudah menegaskan jangan sekali-kali ikut cara hidup mereka, milah mereka. Kenapa? Karena petunjuk dari Allah itulah petunjuk yang benar. Jangan kalian terus ngikutin petunjuk Yahudi, petunjuk Nasrani. Jadi kan dahsyat sekali ya kondisi kita di babak keempat sekarang ini. Ya, sebuah kondisi satu-satunya dalam perjalanan sejarah umat Islam di mana Allah izinkan justru al-maghdubi alaihim dan ad-dallin yang mimpin dunia. Jadi kalau Anda lihat banyak orang yang mengaku muslim
jadi sesat ke sana kemari, ya karena dahsyat. Yang mimpin dunia ini yang dimurkai Allah sama yang tersesat, yang sedang dikasih angin sama Allah untuk punya kekuasaan, kepemimpinan, memanfaatkan semua infrastruktur, ya kan, sarana prasarana yang ada, apalagi dengan kecanggihan teknologi ya, modern sekarang ini, ya wajar jadi banyak sekali yang masuk dalam perangkap penyesatan mereka. Ya, jadi saya gambarkan ya, coba lihat babak keempat ini satu-satunya babak di mana kita babak belur. Kalaupun ada kemiripan kita itu dengan babak pertama side A. Karena babak pertama ada dua side kan, side A dan side B kan. Babak pertama side A itu ketika Nabi dan para sahabat masih di Mekah, Fatrah Makkiyah, periode Mekah. Ya, mereka dalam kondisi minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Ya. Sementara setelah hijrah ke Madinah, mereka semakin kokoh posisinya. Gitu. Nah, jadi kita mirip seperti di side A, babak pertama, di mana umat Islam, para sahabat waktu itu dipersekusi sehari-hari, dikriminalisasi sehari-hari, dizolimi sehari-hari, kan begitu. Persis kayak kita sekarang. Hanya saja skalanya dulu skala Mekah, skalanya Jazirah Arab, sedangkan kita sekarang skalanya apa? Dunia, men. Gitu. Global, mundial. Makanya sekali lagi saya tegaskan, ini bukan business as usual. Kita tidak sedang hidup di suatu keadaan perjalanan sejarah umat Islam di mana business as usual. This is an emergency state. Ini keadaan darurat. Gitu loh. Karenanya perilaku-perilaku kita juga nggak bisa seperti perilaku kita sedang business as usual. Nggak bisa. Menuntut ya, perilaku-perilaku tertentu yang sesuai dengan keadaan darurat itu. Baik. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, berada di babak keempat ini ada dua prinsip hidup yang harus kita pegang. Prinsip hidup pertama adalah surat Ali Imran ayat 139. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat jika kamu orang-orang yang benar beriman. Jadi kita hidup di babak keempat ini, kita harus pegang prinsip ini, ya. Arahan Allah ini harus kita pegang betul. Jangan merasa hina, jangan bersikap lemah, jangan inferior, ya. Jangan bersedih hati. Ya. Kita harus sadar kita sedang babak belur, tapi mental kita nggak boleh mental babak belur. Ya. Apa maknanya mental babak belur? Itu yang sering saya sampaikan berkali-kali. Mental orang yang mengaku muslim hidup di babak keempat, nggak sabar dengan kekalahan, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir yang berbunyi, if you can't beat them, you join them. Kalau kita nggak bisa ngalahin mereka, kita gabung aja sama mereka. Gitu. Nggak ada ceritanya kita gabung sama mereka, karena begitu kita gabung sama mereka, kita ikut jalan hidup mereka, cara hidup mereka, sesuatu yang sudah diultimatum sama Allah kan tadi kan Allah sudah ultimatum. Kalau kita berpegang pada cara hidup mereka, kita akan mengalami ya, ancaman Allah. Jadi kan mereka memang inginnya kita ikut cara hidup mereka, lifestyle mereka, way of life mereka, karena mereka tidak akan senang sebelum kita mau mengikuti lifestyle mereka, cara hidup mereka. Kata Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ingat, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani yang benar, tapi petunjuk Allah. Terus Allah tekankan, wala init taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad mengikuti kemauan mereka Yahudi Nasrani setelah pengetahuan datang kepadamu dan kepada umatmu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi kita perlu heran nggak kenapa umat Islam di berbagai negeri sekarang ini di dunia seperti nggak ditolong dan dilindungi Allah? Perlu heran nggak? Nggak perlu heran. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam memang mau ngikutin kemauan Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah sudah bilang, kalau kita ngikutin kemauan mereka, padahal pengetahuan sudah sampai bahwa kita harusnya ngikutin petunjuk Allah saja, ya kan? Ya inilah yang terjadi. Berarti ya? Baik, nah jadi itu prinsip pertama. Prinsip pertama, jangan menggunakan kaidah mereka, yaitu kaidah yang berbunyi
if you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung saja sama mereka, ya. Sehingga akhirnya kalau mereka pakai ekonominya ribawi, ya kita juga ekonominya ribawi deh, gitu. Kalau mereka politiknya Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara, kita juga politik harus gitu. Mana bisa kita maju, sedangkan mereka yang udah maju aja begitu, ya kita ikut dong yang udah maju. Nah, gitu. Kalau mereka pakai ideologi sekularisme, memisahkan agama dari urusan kehidupan bermasyarakat bernegara, berarti kita juga harus gitu supaya kita maju. Gitu. Kalau mereka budayanya adalah budaya hiburan-hiburan yang sifatnya hawa nafsu jadi Tuhan, ya kita juga harus begitu budaya kita. Nah, ini orang-orang yang sudah join dengan mereka. Itu prinsip pertama.